Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 4. Boro-boro naksir ngelirik aja nggak? Devon tersenyum sedikit. Entah kenapa hatinya merasa senang Rere mau menerima dan memakai pemberiannya. Maaf Pak Dev sudah tunangan ya? Candi nyeplos lagi. Devon menatap Candi tajam. Ingin sekali dia marah tapi diurungkan karena melihat muka Candi yang berianya dengan polos. Kenapa kamu tanya gitu? Balas Devon. Biasanya kalau cowok memakai cincin berlian atau emas di jari manis berarti cincin nikah atau cincin tunangan, jelas Candi. Devon kaget. Kenapa dia tidak kepikiran sejauh itu? Hal ini bisa mengundang persepsi pada orang-orang yang melihatnya. Ah, berarti Rere juga tunangan dong. Tunangan sama siapa dia? Dia kan gak punya pacar. Kenapa dia tidak memberitahuku? Candi masih menggumam sendiri. Rere benar gak ada pacar? Tanya Devon mencari kesempatan untuk menanyakan soal Rere ke Candi. Rere itu gak mau pacaran Pak. Dia lebih senang berteman dengan banyak cowok ketimbang nyari pacar, sahut Candi. Devon kembali tersenyum. Tapi kalau yang naksir Rere banyak, Candi bercerita setengah tak sadar. Naksir? Tanya Devon serius. Iya, ada Vino anak pemilik showroom di dekat kosan Rere, ada Gian teman sekampung Rere, ada juga Pak Reza. Tadi aja Pak Reza abis ngajak Rere dinner. Rere mau? Devon menyelidik. Gak, Rere menolaknya, sahut Candi. Devon tersenyum lega. Oke baiklah, kamu boleh kembali ke meja kerjamu. Devon mempersilahkan Candi. Candi tertegun baru menyadari jika sedari tadi dia tengah mengobrol santai dengan Devon. Candi langsung bergegas keluar dan kembali ke meja kerjanya. Tumben begitu Pak Dev nanya-nanya soal Rere, terus dia kepo begitu sama pribadi Rere, dan baru kali ini gua ngobrol santai sama dia. Aneh, pikir Candi. Rere mengerutkan kening melihat Candi melamun setelah keluar dari ruangan Devon. Ken, elu nggak kenapa-kenapa kan? Elu nggak abis diimpek kan? Tanya Rere. Candi menatap Rere penuh intimidasi. Jelasin ke gua Re, kenapa cincin elu sama persis dengan cincin Pak Dev? Tanya Candi tajam. Rere tercengang, sedetail itu Candi memperhatikannya, apakah sedikit perubahan darinya sangat mencolok. Re ayo jujur, elu jangan main rahasiaan sama gua, atau gua nggak mau temenan sama elu lagi, ancam Candi. Oke Ken, gua bakal cerita tapi nggak sekarang, Rere menyetujui akhirnya. Malam minggu besok lu harus cerita. Kalau nggak mau cerita nggak usah anggap gua temen lu lagi. Segitunya kah Ken? Iyalah, lu aja udah berani rahasia-rahasiaan sama gua. Oke, besok gua ceritain detail, Rere pasrah. Awas kalau nggak, Candi mengacungkan kempalan tangan ke arah Rere. Apa yang udah disampaikan Pak Dev, sampai Candi seuring-uringan gini,
Apa Pak Dev memberitahu Candi soal perjodohan itu? Ah, kenapa ribet gini sih? Gerutu Rere di dalam hati. Sekali lagi ia lirik Candi yang sudah kembali fokus ke layar laptopnya. Rere bernafas lega, setidaknya Candi sudah berhenti memaksanya dengan pertanyaannya. Rere kembali fokus menyelesaikan tugasnya. Malam ini Rere memberanikan diri mencari Devon ke rumahnya, setelah meminta alamat rumah Devon dari Om Hendro. Rere bergegas membawa motor ninjanya menuju ke rumah megah Tian William Kill. Maaf, permisi Pak, apa saya boleh masuk? Rere meminta izin pada penjaga gerbang. Seorang satpam dengan pakaian kebesarannya menghampiri Rere. Cari siapa Neng? Tanya satpam itu. Saya Rere Pak. Saya karyawan Pak Devon, bagian marketing. Rere memperkenalkan diri. Satpam itu langsung membuka gerbang yang menjulang tinggi. Masuk Neng, Pak Devon di dalam. Satpam mempersilahkan Rere masuk. Makasih Pak. Oh ya, motor saya parkir di mana ya? Tanya Rere. Taruh sini aja biar nanti saya parkirkan. Rere memberikan kunci motornya lalu bergegas masuk ke rumah Devon. Rere begitu takjub, rumah yang megah dan mewah, pelataran yang luas. Di luar saja ada 2 satpam dan 2 penjaga pintu masuk. Ada 2 tukang kebun yang tengah sibuk merapikan dan memberesi taman. Dan entah ada berapa art di rumah sebesar itu. Wah, pantesan Pak Devon sangat berkuasa. Sekaya ini dia, gumam Rere sambil masuk ke dalam rumah. Cari siapa Non? Tanya seorang laki-laki berbadan kekar memakai kaos hitam dan celana hitam di depan pintu. Saya Rere Pak, karyawan Pak Devon bagian marketing. Ada perlu memberikan berkas. Rere mencari alasan. Oh, silahkan masuk. Rere tersenyum lega. Tidak begitu sulit masuk di rumah dengan penjagaan ketat itu. Sampai di dalam rumah Rere kebingungan. Gimana caranya nyari si bos jutek itu? Kamarnya banyak banget, ucap Rere lirih. Pak William mengamati ruang tamu lewat CCTV yang terpasang di ponselnya. Dilihat ada seorang perempuan yang tengah berdiri mematung di dekat sofa, wajahnya seperti dikenalinya. Rere, Pak William menyapa Rere. Om, Rere menyalami Om William. Tumben kamu datang ke rumah Om. Iya Om, maaf. Rere nggak punya nomor Pak Bos jadi kebingungan. Tadi aja minta alamat sama Om Hendro. Ada apa nyari Devon? Om William terheran. Baru kali ini ada karyawan yang datang mencari anaknya. Apa mungkin soal perjodohan? Pikir Pak William. Nggak apa-apa Om. Hanya ada sedikit urusan, sahut Rere asal. Urusan? Bukan urusan kantor kan? Selidik Pak William. Sepertinya kalian sudah mulai akrab. Rere tercekat, rasanya pipinya merona menahan malu. Bodoh sekali dia harus datang nyamperin Devon sampai ke rumahnya. Tapi bagaimana lagi sudah terlanjur datang ke rumahnya. Rere hanya cengengesan. Om William tersenyum lebar.
Dev di atas di kamar mamanya. Naiklah di kamar nomor 2 setelah tangga. Om William memberi instruksi. Rere mengangguk dan langsung menaiki tangga. Rere mengetuk pintu kamar pelan, tapi tak ada sahutan. "Permisi," teriak Rere lagi. Tetap tidak ada sahutan. Rere memberanikan diri masuk ke kamar itu. Terlihat seorang wanita parubaya sedang duduk diam di kursi roda. Wajahnya terlihat sendu. Wanita itu menoleh ke arah Rere, membuat Rere gugup. "Maaf tante, saya Rere." Entah kenapa Rere sama sekali tidak merasa canggung. Mungkin dia berpikir karena dia sudah dijodohkan dengan Devon, perempuan itu tetap diam. Rere mencium tangannya pelan. "Saya Rere tante, anaknya Pak Hanung." Rere kembali berujar. Tiba-tiba senyum di bibir wanita itu tergambar, senyum yang begitu manis. Rere ikut tersenyum. "Apa Dev mengajakmu kemari?" tanya wanita itu girang. Tidak tante, Rere sengaja ke sini." "Betulkah? Aku senang sekali. Sini nak mendekat." Rere mendekat duduk di pinggir ranjang tepat di depan wanita itu. "Panggil saja Mama ya," pinta wanita itu pelan. Rere mengangguk. "Kamu cantik sekali. Dev pasti sudah jatuh hati padamu," puji Mama. Rere seolah ingin protes. "Boro-boro naksir ngelirik aja nggak," gerutu Rere dalam hati. "Ayahmu dan Daddy William berteman akrab sejak muda. Ayahmu juga sering membantu kami dulu. Namun saat ayahmu mulai sakit kami tidak bisa menjenguk karena kami masih di luar negeri," cerita Mama. Rere kembali tersenyum seolah ditepisnya bayangan kesedihan tentang ayahnya. "Kamu bersediakan menikah dengan Dev?" tanya Mama penuh harap. Kali ini Rere terdiam. Dia sendiri belum tahu pasti apa yang ia rasakan. "Mom," sebuah panggilan membuyarkan pikiran Rere. Devon menyembul dari balik pintu, menatap Rere kaget. "Elu, ngapain di sini?" tanya Devon cuek. "Dev, kok nanyanya gitu sih?" protes Mama. "Hai Pak Dev, aku ada perlu." Rere menarik tangan Devon keluar kamar. "Mama permisi bentar ya." Rere mohon pamit. Mama hanya tersenyum sambil menggeleng. Rere membawa Dev ke balkon belakang rumah. "Wai?" tanya Devon sambil ngibasin tangan Rere. "Jawab jujur," Rere berujar dengan nada menekan, matanya menatap Devon fokus. "Jauh-jauh gua nyamperin Pak Bos kesini mau menanyakan hal penting." Devon mencibir sambil tersenyum tipis. "Bilang aja lu pengen ketemu gua kan," cibir Devon. "Gua serius," pekik Rere. "Oke, apa yang mau elu sampain? Mau ngebatalin perjodohan kita?" "Wah, thank you so much. Itu yang emang gua mau." Entah kenapa mendengar omongan Dev barusan Rere merasa kecewa. Matanya yang semula berbinar berubah sendu, wajahnya merengut. Sejenak Rere terdiam. "Kok diem?" tanya Devon setelah beberapa saat. "Nggak jadi," jawab Rere sambil pergi. Devon refleks menarik tangan Rere,
membuat tubuhnya terpelanting jatuh di pelukannya. Mata mereka kembali bertemu, dan seperti tersengat listrik berjuta-juta watt, tubuh Rere gemetar saat berada di pelukan Devon, jantungnya berdetak tak karuan. Devon membiarkan tubuh Rere menempel hangat di tubuhnya. Sebuah deheman membuyarkan mereka. Rupanya Pak William sudah berdiri di belakang mereka sambil tersenyum penuh arti. Rere langsung mendorong tubuh Devon dan beringsut menjauh. "Daddy ganggu ya," goda Daddy William. Rere dan Devon terlihat gugup. "Maaf Om, ini nggak seperti yang Om bayangin." Rere berusaha memblokir tatapan Pak William, lalu memukul bahu Devon. "Elu si rese," umpatnya. "Nggak apa-apa, Om seneng kalau kalian sudah mulai akrab." Rere melengos. "Oh ya, Daddy kesini cuman mau ngajak kalian makan bersama. Daddy tunggu di bawah ya." Daddy berlalu meninggalkan mereka sambil melempar senyuman. Rere menepuk jidat. "Katakan apa maumu datang ke sini?" Kali ini ucapan Devon kembali dingin. Rere melirik Devon kesal. "Kalau bos emang gak setuju dengan perjodohan ini, kenapa bos harus cerita ke Candi soal cincin ini?" Rere membelalak sambil menuding cincin di jari Devon. Devon terdiam sejenak. "Aku sama sekali tidak menyampaikan apapun. Candi aja yang kepo, cincin orang diribetin," sahut Devon santai. Rere makin merajuk, meninggalkan Devon begitu saja. "Kenapa harus gua yang dimarahin kalau Candi yang kepo? Malam-malam datang ke sini cuman mau nanyain itu, konyol," gerutu Devon pelan. "Om, Rere mau langsung pamit pulang aja ya." Rere menghampiri Pak William di meja makan. "Menginaplah di sini, gak baik perempuan keluyuran malam-malam. Besok pagi berangkat kantor biar bareng Devon," saran Pak William. Rere masih sangat malas dengan Devon. Rasanya hatinya gak terima mendengar ucapan Devon tadi. "Rere bawa motor kok Om," tolak Rere. "Om tetap gak mengizinkan." Rere terdiam. Dia tahu kebiasaan keluarga William adalah tidak bisa membantah omongan Daddy. Rere duduk pasrah. "Makanlah temani Om," perintah Pak William lagi. Rere menyendok nasi dengan malas. Devon tiba-tiba duduk di sebelah Rere. Rere meliriknya kesal. "Kamu tadi sudah ketemu Mama Re?" tanya Daddy. "Iya Om," sahut Rere cepat. "Mama Devon itu sudah lama nunggu kamu. Dia sering sekali menanyakan kamu sama Om," cerita Om William. "Rere juga seneng Om ketemu Tante." Mama," sahut Rere. "Mama sakit udah cukup lama semenjak dia keguguran adik Dev. Mungkin kalau dia lahir sudah hampir sebesar kamu." Makin lama kondisi Mama makin memburuk. Mama juga yang selalu mengingatkan Daddy buat mempertemukan kalian. Rere merasa sedih. Dia ingat ibunya yang sudah kembali ke surga sejak Rere kecil. Devon tertegun. "Jadi Mom yang meminta Daddy buat ngelanjutin perjodohan ini?" tanya Devon tiba-tiba. Rere ikut menatap Daddy William.
Dedi tersenyum. Iya, Mama sangat berharap kalian mau menerima perjodohan ini dan segera menikah. Mama sudah terlanjur sayang sama Rere sejak kecil, jawab Dedi. Devon dan Rere menghela nafas panjang. Devon sangat sensitif dengan sesuatu yang berhubungan dengan mamanya. Devon sangat tidak bisa melihat mama tercintanya bersedih. Tuh dengerin bos jutek, mamamu yang ngarepin kita cepet nikah, berbakti elu, gerutu Rere dalam hati. Gimana Dev, apa kamu bersedia menikah dengan Rere secepatnya? Pertanyaan Dedi membuat Devon terdiam. Entah kenapa Rere sangat mengharapkan jawaban setuju dari Dev. Hatinya kembali kecewa saat ditunggu Devon tak memberi jawaban apapun. Kayaknya Dev masih butuh waktu sahut Devon akhirnya. Makan malam kembali dilanjutkan. Suasana berubah hening, Rere jadi sedikit kikuk. Selesai makan, Om William menyuruh Rere untuk istirahat di kamar atas. Di atas ada 6 kamar. Rere boleh pilih sendiri. Rere bergegas naik ke atas. Sedang Devon entah kemana, Om William naik lebih dulu ke kamarnya untuk menyuapi makan istri tercinta. Rere celingukan bingung. Selain kamar Mama Devon, Rere tidak tahu kamar Devon sebelah mana, dan dia bingung mau pilih kamar yang mana. Tanpa pikir panjang Rere langsung nyelonong masuk ke kamar di pojok kanan, yang terlihat sedikit lebih besar dari yang lain. "Au!" teriak Rere saat membuka pintu mendapati Devon sedang berdiri hanya memakai handuk yang dililit di pinggangnya, sedang dada kekarnya dibiarkan terbuka. Devon langsung menarik Rere. Rere terjelungup dan kembali jatuh di pelukan Devon. Aroma khas tubuh Devon tercium hangat di hidung Rere, seolah aroma itu memabukkan. Tangan Rere menempel tepat di dada Devon, membuatnya menelan ludah dalam-dalam. Sesuatu yang ngilu mendesir di ujung pangkal pahanya. Melihat Rere seolah menikmati pelukannya, Devon mendorong tubuh Rere, menghimpitnya di dinding. Tangan Devon mencengkal tangan Rere kuat-kuat. Rere benar-benar gemetar. Ada rasa takut menyelinap. Dia ingat betul adegan seperti ini adalah adegan sebelum kissing terjadi di film drakor yang sering ditontonnya. "Sengaja ya kamu masuk kamarku? Jangan salahkan aku jika aku memanfaatkan keadaan ini," bisik Devon, membuat jantung Rere seakan mau keluar. Sorry Pak Dev. Aku nggak tahu jika ini kamarmu," pekik Rere pelan. "Bilang aja mau lihat aku nggak pakai baju," seringai Devon penuh senyum licik. Rere tak tahu lagi harus berbuat apa. Devon menikmati saat wajah Rere berubah panik dan ketakutan. "Kamu pernah ciuman?" tanya Devon pelan. Rere membelalakan matanya tajam. "Jangan macem-macem ya," ancam Rere. Devon malah tersenyum lirih. "Kenapa? Orang tua kita kan malah senang jika kita seperti ini. Lagi pula sebentar lagi kita akan menikah." "Menikah? Jangan harap ya aku mau nikah dengan bos jutek sepertimu." "Benarkah?" Pertanyaan Devon seolah mengandung banyak arti. Tiba-tiba tanpa kesadaran Rere, Devon mencium bibir Rere, sangat pelan.
Devon memainkan kulumannya di bibir merah Rere dengan sangat pelan. Rere kaget, dia menghentikan nafasnya sejenak. Jujur dalam kondisi saat ini Rere bingung apa yang harus ia lakukan. Ini pertama kalinya dia berciuman. Devon merasakan Rere panik dan kebingungan. Tubuh Rere mendadak kaku. Tapi Devon terus mengulum bibir Rere, dihisapnya penuh kelembutan. Pelan lidah Devon menjulur masuk ke mulut Rere. Seolah Devon ingin menuntun Rere untuk ikut menikmati. Rere masih diam, entah apa yang dipikirnya saat ini. Devon mengabsen setiap inci yang ada di dalam mulut Rere. Rere mulai kehabisan nafas. Dia bergeming mendorong tubuh Devon untuk menyudahi permainannya. Tapi Devon seolah ingin melanjutkan kejahilannya. Tubuh Rere didorongnya ke kasur, dan langsung ditindihnya. Devon tak membuang kesempatan, langsung diciuminya leher jenjang putih Rere, membuat Rere bergidik geli, seakan bulu romanya meremang. Devon terus menguji Rere, ciumannya makin panas. Rere memekik saat Devon mengisap lehernya kuat, dan meninggalkan tanda merah kepemilikannya di leher Rere. Rere merasa geram, dia bahkan sama sekali tidak terpancing permainan Devon. Rere mendorong tubuh Devon kuat, lalu meninju lengan Devon kasar. Devon terpekik kesakitan mendapati bogeman Rere kuat. "Oh you crazy," teriak Devon. "Kurang ajar banget sih jadi cowok. Jangan mentang-mentang gua salah masuk kamar terus lu seenaknya berbuat ke gua." Rere balik ngebentak, matanya mulai berkaca-kaca. Devon menatap Rere bingung. "Emang salah, lagian kita kan juga mau nikah." Devon membela diri. Rere menatap Devon penuh amarah. "Bisa nggak sih? Nggak usah mempermainkan perasaan perempuan. Lu sendiri aja belum tahu jawabannya mau nerima perjodohan ini apa nggak." "Seenaknya aja ngomong kita mau nikah." Rere bersungut-sungut. Devon menelan ludah dalam-dalam. Rasanya dia sangat bersalah telah melakukan hal itu pada Rere. Tadinya hanya mau mengerjai Rere, malah berbuah amarah dari Rere. "Apa kamu menerima perjodohan ini?" tanya Devon gamang. "Elu nggak ngerasain sih jadi gua, gimana rindunya punya keluarga, punya orang tua yang peduli sama gua." Rere mulai mengisak, entahlah rasanya hatinya amat sedih. "Maaf," ucap Devon bingung. Dia tak tega melihat Rere yang sesenggukan, diraihnya tubuh Rere, dipeluknya erat. "Rere, kalau kamu siap menikah denganku, aku akan belajar untuk menerima perjodohan ini," ucap Devon lirih. "Gua nggak tahu, gua nggak cinta sama lu, gua ilfil. Gimana kalau kita belajar saling mengenal lebih jauh lagi?" Devon memberi tawaran. "Asal nggak pakai cium-cium kayak tadi." "Sakit tahu, bos." Gigit. Rere melepas pelukan Devon sambil menunjukkan tanda merah di lehernya. Devon terkekeh. "Duh, nggak hilang lagi. Gimana ini bos ngilanginnya?" "Itu nggak bisa cepet hilang. Nunggu 2 hari baru hilang sendiri." "Hah, seriusan? Jahat begitu sih. Kenapa digigit kayak gini?" "Kalau Candi nanya gimana?" Rere panik. Devon hanya tertawa lirih melihat tingkah polos Rere. "Jadi kamu setuju?"
Devon memperjelas ucapannya. Ah baiklah, aku kayaknya sayang sama mamamu, jadi ngerasa punya mama lagi. Aku akan lebih sering main ke sini buat ketemu mama, jawab Rere ringan. Tapi jangan sampai orang kantor tahu soal ini. Di kantor bersikaplah seperti biasanya. Kalau kamu lebay apalagi sok caper di depanku, aku akan memecatmu, ancam Dev. Idih, GR, aku nggak sekecentilan kayak pacar cinesemu itu ya bos, cibir Rere. Mengingatkan pada sosok Kyu yang hampir tiap hari datang ke kantor Devon. Bersambung.